Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu bab 4 tentang memberi tanggapan dengan santun. Yang akan kita bahas tentunya tentang pengertian, macam-macam tanggapan, menelaah struktur dan kebahasaan, dan cara menyampaikan tanggapan serta menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. 1. Pengertian dan macam-macam tanggapan. Tanggapan terhadap isi teks adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Teks tanggapan merupakan teks yang di dalamnya berisi sebuah kritikan tajam mengenai suatu hal yang membahas kekurangan atau kesalahannya. Tanggapan dapat disebut sebagai analisis suatu pendapat, karena biasanya yang paling mengetahui kesalahan kita adalah orang lain. Jadi kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman saat memberikan pendapat. Hal tersebut karena setiap tanggapan yang mereka berikan pasti ada alasan dan dapat membuat kita menjadi lebih baik. Karena tujuan adanya teks tanggapan yaitu untuk memilih salah satu pernyataan, karena teks tanggapan berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Salah satu ciri yang menonjol dalam teks tanggapan yaitu memuat tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan disertai dengan fakta dan alasan. Macam-macam tanggapan, ada kritikan atau penolakan, dan ada dukungan atau pujian. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan dari tanggapan. Struktur teks tanggapan meliputi konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks berupa apa yang ditanggapi, di mana, kapan terjadi, peristiwa politik, sosial, atau budaya. Deskripsi berupa apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi. Penilaian berupa apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu itu. Ciri kebahasaan teks tanggapan meliputi kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskripsi, bahasa penilaian. Kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh kalimatnya, Sari menyiram bunga. Ciri kalimat aktif yaitu memiliki predikat yang diawali kata ber maupun me. Subjek melakukan tindakan, membutuhkan objek, dan membutuhkan keterangan pelengkap jika tidak berobjek. Kata tugas yaitu kata partikel yang tidak mempunyai makna leksikal. Ada kata hubung, preposisi, kata sandang, kata seru, dan partikel penegas. Kata hubung, contohnya kata hubung itu atau konjungsi, misal bahwa, agar, tetapi, melainkan, karena. Contoh kata penghubung dalam kalimat, ibu sedang menjahit dan ayah sedang membaca majalah. Ayah dan ibu serta nenek akan ke Jakarta besok. Nah, itu contoh dari kata tugas yang berhubungan dengan kata hubung. Bahasa deskripsi
bahasa yang menggambarkan sifat-sifat benda, warna, rasa, ukuran. Misalnya besar, kecil, tinggi, rendah, merah, putih, manis, pahit. Bahasa penilaian, kritik, dukungan, penolakan, atau pujian. Di sini ada langkah-langkah memberikan tanggapan terhadap teks. Adalah cermati isi teks, temukan pendapat atau opini dalam teks tersebut. Yang terakhir, berikan komentar terhadap pendapat dalam teks tersebut. Itu langkah-langkahnya. 3. Cara menyampaikan tanggapan dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Cara menyampaikan tanggapan ada sederhana, jelas, dan lengkap. Sederhana di sini maksudnya tanggapan yang disampaikan tidak berbelit-belit. Sedangkan jelas, tanggapan yang samar-samar akan menimbulkan tafsiran yang berbeda. Makanya tanggapan yang harus disampaikan, cara menyampaikan tanggapan harus jelas biar tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda. Lengkap ditandai dengan alasan yang mendukung dan fakta yang memadai. Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi teks adalah sebagai berikut: membaca paragraf, menentukan kalimat utama, dan menyusun kesimpulan. Itu langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks. Jadi harus membaca paragraf terlebih dahulu dari awal sampai akhir, baru menentukan kalimat utamanya, setelah itu baru menyusun kesimpulannya. Sekian pembelajaran materi bab 4, memberi tanggapan dengan santun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat terus dan rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.